Salam sejahtera bagi kita semua, Yahoo. Perkenalkan, saya Calvin Tinus Nuru, SPDM Hum. Saya sebagai dosen di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Nias Raya, Sumatera Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan deskripsi salah satu mata kuliah yang sedang saya ajarkan di kampus ini, yaitu mata kuliah berbicara monologis, beserta video pembelajaran tatap muka di kelas. Mata kuliah berbicara monologis ini merupakan salah satu mata kuliah wajib ya, yang diajarkan di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini bagian dari rumpun keterampilan berbahasa. Mata kuliah ini biasanya diajarkan pada mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep berbicara monologis, jenis-jenis berbicara monologis, mampu merancang dan mempersiapkan kegiatan berbicara monologis sesuai kebutuhan. Mata kuliah ini membahas teknik berbicara terpimpin, semi terpimpin, dan bebas. Mata kuliah ini juga membahas jenis-jenis berbicara monologis, syarat berbicara efektif, menyusun rancangan bahan berbicara, misalnya teks pidato, dan teks pembawa acara itu nanti yang akan dilakukan, kriteria penilaian berbicara. Jadi akan dibahas juga bagaimana sebenarnya menilai pembicaraan-pembicaraan orang lain. Apa saja kriteria yang ditentukan atau yang perlu dinilai ketika berbicara. Mata kuliah ini juga akan membahas faktor kebahasaan dan non-kebahasaan dalam berbicara. Ya, jadi ketika berbicara itu ada faktor kebahasaan, yaitu faktor dari kalimat kata-kata yang digunakan, pemilihan katakah itu, atau bahasa-bahasa atau tata kalimat, itu faktor kebahasaan. Sedangkan faktor non-kebahasaan ini dalam berbicara, faktor di luar bahasa, termasuk gerak bibir atau gerakan tangan, termasuk juga mimik wajah, ekspresi. Nah, itu juga merupakan faktor non-kebahasaan dalam berbicara. Pada mata kuliah ini juga akan membahas teori dan praktik ya, sekaligus nanti ini akan ada latihan praktiknya. Misalnya pembawa acara, kita akan kupas tuntas tentang dasar-dasar pembawa acara. Mata kuliah pembawa acara ini harusnya ada mata kuliah pilihan, tetapi dalam berbicara monologis ini, pembawa acara ini merupakan salah satu kegiatan atau salah satu berbicara monologis, itu karena satu arah. Termasuk juga nanti pidato. Nah, konsep dasar pidato, teori-teori juga yang berhubungan dengan pidato, bagaimana menyusun atau menulis naskah pidato. Nah, nanti juga akan kita ajarkan pada mata kuliah ini. Termasuk juga pembawa berita, khotbah, dan tentu latihan ini nanti akan dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Artinya sistem perkuliahannya, kita ajarkan teori terlebih dahulu, setelah teori, kita jadwalkan praktik. Ya, bahkan mata kuliah ini diuji secara praktik. Ya. Jadi tidak ada ujian tertulis, melainkan mahasiswa itu ditugaskan, misalnya mereka akan membuat video menjadi pembawa acara, atau sedang berpidato, boleh juga dalam bentuk video, atau praktik langsung di kelas. Nah, sistem pembelajaran tentu tatap muka sebanyak 14 kali. Itu 14 kali ini 7 kali sebelum UTS dan 7 kali sesudah UTS. Ditambah UTS dan UAS menjadi 16 kali. Tuh. Metode pembelajaran yang saya gunakan ini berbeda-beda. Saya gunakan ceramah, selanjutnya diskusi, dan bermain peran. Nah, mengapa saya memilih ketiga metode ini? Ceramah tentu untuk menyampaikan materi-materi, teori-teori dasar.
tentang mata kuliah berbicara ini, mulai dari konsep dasar berbicaranya, jenis-jenis berbicara monologisnya. Selanjutnya diskusi, ya diskusi. Saya beri kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan memberi juga saran atau pendapat dan menceritakan malah bagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika menjadi pembawa acara misalnya atau ketika berbicara di depan umum. Nah, saya beri kesempatan nanti untuk melakukan diskusi. Kemudian bermain peran. Nah, saya menggunakan metode bermain peran. Jadi seolah-olah misalnya pada saat praktik mereka akan menjadi pembawa acara. Atau pada saat berpidato berperan sebagai kepala sekolah misalnya. Bagaimana menjadi pembicara di sekolah-sekolah. Itu maksudnya bermain peran. Makanya saya pilih metode ini. Kemudian penilaian juga yang saya lakukan tentu berdasarkan aturan yang berlaku di kampus Universitas Nias Raya. Penilaian ini terdiri dari nilai kehadiran, tentunya nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Jadi keempat komponen ini nanti akan digabungkan menjadi 100% semua, ya. Jadi nilai kehadiran itu 10%, nilai tugas 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Semua berjumlah 100%. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada video berikutnya saya akan menampilkan video pada saat saya mengajar di kelas di semester 3 mata kuliah berbicara monologis. Selamat menyaksikan, terima kasih. Kita akan mulai dari presensi. Saya akan melakukan presensi. Tondi. Hadir Pak. Cucu Cahyani Daini. Hadir Pak. Lijer Nijadeke. Hadir Pak. Santilian. Hadir Pak. Robertus Elmandu. Hadir Pak. Ervin Duru. Hadir Pak. Jelita Karlina Kuwasa. Hadir Pak. Oke. Jafarin Subarubu. Hadir Pak. Wentri Bulele. Hadir Pak. Ernawati Bulele. Hadir Pak. Renita Restuti Duru. Hadir Pak. Batasi Baru. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, pada kesempatan ini kita akan lihat bersama capaian mata kuliah atau rencana pembelajaran semester RPS namanya pada mata kuliah berbicara monologis. Yang pertama, menguasai konsep keterampilan berbahasa, menguasai konsep berbicara monologis, mampu menerapkan dan mengimplementasikan pengetahuan tentang berbicara monologis dengan terampil dan mampu melakukan kegiatan berbicara monologis. Nah, ini materi-materi kita. Kita mulai nanti dari konsep dasar berbicara, jenis berbicara monologis, faktor kebahasaan dan non-kebahasaan dalam berbicara, public speaking, pembawa acara, pidato, praktik, dan tentu mata kuliah ini bukan hanya mata kuliah teori, lebih banyak praktiknya. Jumlah pertemuan yang diharapkan berjumlah 16 kali, 7 kali sebelum UTS dan 7 kali sesudah UTS. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya pada materi awal ini Anda semua diminta dan diharapkan memahami konsep dasar berbicara, menjelaskan fungsi berbicara, tujuan berbicara, mampu membedakan berbicara dialogis dan berbicara monologis. Jadi, berbicara monologis ini bagian dari keterampilan berbahasa. Ini masih ingat? Masih? Sekilas tentang menyimak. Pintu hati. Silakan coba apa itu menyimak. Baik, saya akan mencoba menjawab apa itu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak itu adalah suatu kegiatan seseorang yang sedang mendengarkan pembicaraan dari orang lain atau penyampaian materi dari seseorang dengan fokus
mendengarkan dan memberikan perhatian penuh untuk mendengarkan apa yang sedang disampaikan pemapar materi, supaya apa yang telah disampaikan nantinya sang pendengar dapat memahami dan mengetahui apa makna dan tujuan dari yang disampaikan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, bagus. Sudah pasang tambah sedikit saja. Menyimak, memberi pusat perhatian. Tidak hanya mendengar, tidak hanya mendengarkan. Apa buktinya kita sudah menyimak? Mampu menjelaskan kembali. Mampu menjelaskan kembali. Nah, itu bedanya dari mendengar dan mendengarkan. Persyaratan menyimak itu tidak tuli. Bukti bahwa kita sudah menyimak dengan benar, kita bisa menjelaskan kembali. Gitu. Baik, kita lanjutkan pada keterampilan berbicara. Nah, ini ada dua. Berbicara dialogis dan berbicara monologis. Mata kuliah kita pada semester ini adalah berbicara monologis. Berbicara dialogis kita sudah pelajari pada semester lalu. Seputar dialogis ada yang masih ingat? Ya, Putri, berdiri. Berbicara dialogis adalah berbicara yang dilakukan dengan dua arah, yang dimana percakapan itu terjadi langsung atau saling berinteraksi. Saling berinteraksi. Oke, mantap. Ada lagi? Terus. Berbicara dialogis itu adalah berbicara yang dimana dilakukan kegiatan percakapan dua arah. Contohnya, saya melakukan percakapan dengan teman saya, otomatis ada perlawanan kata. Ada lawan bicara. Oke. Ada umpan balik. Paham? Kalau lawan kata tinggi, apa lawan katanya? Nah. Oke, dulu. Terima kasih. Oke, jadi berbicara dialogis itu berbicara dua arah. Contohnya dalam forum diskusi. Ada penanya, ada pemateri, ada penanya. Ada yang menjawab, ada yang merespon. Dua arah. Itu maksudnya dua arah. Itu saling berinteraksi. Baik. Konsep berbicara monologis. Nah, berbicara monologis. Pernah mendengar kata mono? Apa mono? Sendiri. Tunggal. Tidak ada kawan. Berarti anak tunggal bisa dikatakan anak mono. Tidak kan? Tidak. Mono maksudnya dilakukan oleh sendiri. Monologis. Apa maksudnya sendiri? Satu arah. Itu bedanya dari dialogis. Ya, lebih dalam nanti kita akan masuk ke materi. Apa maksudnya satu arah? Tidak ada diskusi, tidak ada sesi tanya jawab. Apa lagi? Tidak ada interaksi. Satu arah. Itu mata kuliah kita fokus ke sana. Apa yang dibicarakan pada satu arah ini? Ya. Contohnya nanti, misalnya pembicaraan satu arah ini, contohnya pidato. Dalam pidato pernahkah ada sesi tanya jawab? Tidak ada. Dalam pidato tidak ada sesi tanya jawab. Pengertian berbicara. Menurut Tarigan, ini 2008 halaman 16, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan serta menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara adalah kemampuan. Kira-kira apa artinya kemampuan menurutmu? Kemampuan adalah salah satu yang dimiliki seseorang dalam keadaan tertentu. Oke, baik. Kemampuan. Tidak sekedar tahu. Itu bedanya. Tahu dan mampu. Kita bisa bicara? Bisa. Kita mampu berbicara di depan umum? Berarti kalau mampu ini harus ada keahlian khusus. Harus ahli, harus profesional. Itu
Ya. Bunyi-bunyi artikulasi, bunyi-bunyi. A, B, C, ada vokal, ada konsonan, ada diftong, ya kan? Semua yang dipelajari di fonologi. Bisa mengucapkan A? Bisa. Ya, aho, wu, wu. Harus mampu. Itu namanya berbicara. Anda harus bisa mengucapkan bunyi dengan baik, kata-kata dengan baik, serta menyatakan pikiran, gagasan, dan apa saja perasaan yang dialami oleh manusia. Sedih, kecewa, Nangis, kesal. Kita lanjutkan. Ya, ini ya masih sama. Suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak. Lebih dulu mana keterampilan? Lebih dulu mana? Menyimak atau berbicara pada saat kecil? Makan yuk, makan yuk. Ayo guys. Berarti lebih duluan. Terbukti ini kan? Terbukti. Didahului oleh menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. Kita lanjutkan. Berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Tentu tidak melalui tulisan, dari bahasa lisan. Seperti yang kita lakukan sekarang. Ini namanya berbicara. Kalau berbicara itu disampaikan melalui lisan, jelas. Sama juga arsat dan mukti ya. Kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Baik. Kita lanjutkan pada fungsi berbicara. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Fungsi berbicara, pemenuhan hajat hidup manusia sebagai makhluk sosial. Hajat ini artinya keinginan, kemampuan. Pemenuhan hajat hidup manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial. Yang kedua, alat komunikasi untuk berbagai urusan atau keperluan. Nah, itu fungsi berbicara. Kita gunakan untuk urusan kuliah. Ya kan? Kekurangan uang. Pak, PF ya. Untuk minggu ini 150 saja. Atau video call. Kamu di mana ini? Biar jelas. Kalau berbicara itu lebih jelas. Untuk berbagai urusan atau keperluan. Ya. Selanjutnya, ekspresi sikap dan nilai demokrasi. Ya, jadi kalau kita berbicara itu mengekspresikan sikap kita juga. Menunjukkan karakter juga. Nah, kalau sedang senang berarti ekspresinya bagus. Itu fungsi berbicara. Anda bisa mengetahui kawan Anda sedang marah kalau sedang berbicara dari cara-caranya bisa? Bisa. Alat pengembangan dan penyebar luasan ide atau pengetahuan. Melalui berbicara, kita mendapat ilmu dari orang lain. Kita bisa lakukan main, misalkan contoh dari sini ya, main, main. Mau itu dari mana? Ada bukunya tidak? Tidak. Dari mana dapat? Melalui pembicaraan orang lain, ya kan? Mereka, kalau ada pesta harus ada main ya, begini. Amai dola, peribahasa. Itu tidak dibukukan dari dulu. Yang kelima, fungsinya peredam ketegangan, kecemasan, dan kesedihan. Berbicara bisa meredam ketegangan. Misalnya sedang marah, situasi tegang, tidak bisa dikendalikan. Datang masih kalah. Nah, itu peredam ketegangan melalui berbicara. Itu fungsi berbicara. Sampai ya Bang, sampai ya di kecemasan, sedang cemas,
Biasanya kalau cemas ini cepat naik asam lambung, apalagi lapar juga, dan peredam kesedihan. Nah, ini sudah 2 hari saya tidak beli lauk ini, tidak ada uang. Oh iya, kamu miskin kalau begitu. Harusnya meredam, ya. Jadi kalau tujuan berbicara ini tujuannya, mengapa kita perlu berbicara? Untuk sosial, ekspresif, menunjukkan itu tadi sikap ekspresi, ritual untuk keperluan keagamaan. Anda pernah berbicara dengan Tuhan? Pernah? Langsung? Haleluya. Tapi mau bicara dengan Tuhan? Mau bertemu? Melalui doa, melalui iman. Instrumental sebagai alat, itu tadi ya. Sudah kita sampaikan, berbicara itu juga sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi kan banyak ya. Bisa berbicara, bisa juga melalui yang lain. Dan selanjutnya, jenis-jenis berbicara monologis. Ada pembawa acara ini tadi ya. Contoh-contohnya ini. Ada pembawa acara, pidato, motivator mimbar, khotbah, pembina upacara termasuk, pembaca berita termasuk. Tuh. Dan masih banyak lagi. Ini contoh-contohnya. Kita akan mulai nanti dari pembawa acara. Ini materinya dulu. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Diberi kesempatan. Silakan. Bagaimana cara mengatasi grogi atau gugup ketika berbicara di depan umum, serta bagaimana cara mengekspresikan bahasa tubuh dengan baik supaya apa yang disampaikan itu dapat mudah dipahami oleh pendengar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana mengatasi rasa gugup atau grogi? Pernah gugup pada saat berbicara? Pernah berpidato di depan umum? Pernah. Cara mengatasinya, yang pertama, persiapkan diri dengan baik. Wajib ada persiapan. Konsep dulu. Apa yang mau saya bicara? Apa yang mau saya sampaikan? Pelajari itu. Kita akan gugup kalau kita tidak tahu apa yang hendak disampaikan. Tidak dengan perjalanan. Oh iya, kesehatan adalah ya gugup lah, karena mata orang itu semua tertuju kepada kita. Itu terjadi karena tidak menguasai. Maka kalau ada satu topik kuasai, cari referensi di YouTube kah itu, di buku kah itu, atau di mana saja. Itu yang pertama ya. Cari persiapan bahan. Yang kedua, mengatasi rasa gugup. Yang kedua, sering belajar berlatih. Wajib berlatih. Di mana berlatih? Kalau ada kegiatan, ini kita pimpin acara dulu, gas. Sebenarnya nanti ada perbaikan. Oh, kurang bagus. Belajar lagi. Oh, belajar dari pengalaman. Oh, kemarin saya ditegur di pembukaan, di kurang tepat. Saya belajar lagi. Kemarin saya ditegur di sini, saya belajar lagi. Oh, bahasa saya kurang tepat. Selain persiapan bahan, belajar dan berlatih. Itu rutin. Lihat siapa audiensnya, siapa peserta, siapa saja yang hadir. Misalnya kita berbicara di depan para dosen, maka kita akan atur bahasa kita. Kalau di depan anak-anak, atur juga bahasa. Sederhanakan bahasa. Di depan anak SD, apalagi anak TK, jangan sampai kan bapak ibu begini. Anak TK ada ajarkan atau misalnya menyampaikan pidato kesehatan, menjaga imun tubuh ke anak TK. Kalau menjaga imun tubuh anak-anak begini, mereka tidak dengar. Yang mereka mau itu lagu, lagu kita apa?
itu joget-joget. Jadi kuasai siapa yang mendengarkan. Misalnya guru-guru, kalau guru tertarik dengan topik cara mengajar, strategi mengajar, bidang kesehatan, bagaimana kesehatan tentang penyebaran kesehatan itu, menguasai topik dan segala macam. Ya. Dan pertanyaan kedua tadi apa? Bagaimana cara menggunakan bahasa tubuh yang efektif? Iya, bahasa tubuh yang efektif. Apa namanya gerak tubuh? Gerak tubuh ya. Persyaratannya wajib secara lisan diucapkan oleh manusia. Ini gerak tubuh ini sebenarnya ini spontan terjadi. Coba saya mengajar apa ini? Ya baik. Hari ini kita akan mempelajari berbicara monologis. Coba bagaimana rasanya? Harus berdoa. Gerakan tubuh kita juga menunjukkan harus berdoa. Kan tidak cocok. Atau harus berdoa. Kita usahakan beri gerakan yang mensimulasi, mensugesti, seolah-olah kita bekerja itu harus semangat. Nah, begitu. Semangat, harus semangat. Harus semangat. Semangat ya Bapak, kan begitu ya? Yahoo! Nah, kan harus begini, harus semangat. Semangat! Semangat. Merdeka begitu. Merdeka, semangat. Semangat. Sesuaikan. Dalam keadaan lapar. Misalnya nih, dalam keadaan lapar, kita kan menunjukkan. Nah, itu semua otomatis. Kita harus bicara yang jelas. Nah, ini juga gerakan kita. Kita harus bicara yang jelas. Baik, jelas kita atau masih ada? Jelas. Ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita akan cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sebagai simpulan materinya, bahwa berbicara monologis ini adalah pembicaraan satu arah yang tidak membutuhkan lawan seperti pembawa acara lagi dengan pelafalan yang jelas, mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi dengan tepat. Ya, tujuannya memenuhi keinginan kita sebagai makhluk sosial untuk menyampaikan, untuk berbagai urusan, itu tujuannya. Fungsinya untuk ritual, fungsinya lagi sebagai alat komunikasi, fungsi berbicara lagi sebagai alat penghubung kita dengan Tuhan. Fungsinya semua. Ya, jadi pertemuan kita cukupkan pada hari ini. Tugas kita minggu depan, jadi kalian semua akan mencari ya konsep pembawa acara. Nah, kita mulai nanti dari pembawa acara. Seperti pada jenis-jenis ini ada pembawa acara, pidato, motivator, mimbar, dongeng dan segala macam. Ya. Dan akan ada tugas kelompok. Kita akan sampaikan melalui WA group. Dan minggu depan, minggu berikutnya kita akan melakukan praktik, termasuk praktik pembawa acara, praktik pidato, khotbah kalau wajib ada berkhotbah di sini. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan saya sapa kita semua, saya akhiri dengan kata selamat siang.